semuanya, perkenalkan nama saya Evawati Bernabitupulu dengan NIM 4243131003. Saya dari kelas PSPK 24E. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Dr. M. Irfan, SPD MOR, selaku dosen pengampu Pendidikan Pancasila. Adapun pengertian Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara yang berarti seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan dengan nilai-nilainya yang menjadi fondasi dan ruh dalam pembentukan serta pelaksanaan pemerintahan. Sebagai kristalisasi nilai masyarakat Indonesia, Pancasila memiliki kebenaran rasional dan ilmiah serta menjadi falsafah bangsa yang mengatur arah kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kedudukannya sebagai dasar negara mewujudkan atau menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum yang dijabarkan ke dalam norma hukum nasional. Dari perspektif hukum, Pancasila melahirkan 4 kaidah penuntun. Yang pertama, hukum harus menjaga integrasi bangsa. Yang kedua, berlandaskan demokrasi dan nomokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, serta menjamin toleransi beragama yang berkeadaban. Adapun konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila. Yang pertama ada konsep negara, di mana negara pada dasarnya merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat yang mengatur tata tertib masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Diponolo, adanya negara memasyarakatkan 3 unsur utama, yaitu wilayah, rakyat, dan organisasi pemerintahan. Para ahli memberikan definisi yang beragam, namun saling melengkapi. Yang pertama itu menurut Aristoteles, di mana memandang negara sebagai persekutuan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan terbaik. Adapun menurut Jean Bodin, di mana melihat negara sebagai persekutuan keluarga yang dipimpin kekuasaan berdaulat. Menurut Grotius, menekankan negara sebagai persekutuan orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Adapun menurut Brunstedtsley, di mana mengartikan negara sebagai diri rakyat yang terorganisasi secara politik. Menurut Hans Kelsen, menekankan negara sebagai susunan hidup bersama dengan tata paksa. Sedangkan menurut Harold, Lasky, dan Woodrow Wilson, menekankan sebagai negara dengan organisasi paksaan dan sebagai rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Dengan demikian, negara dapat disimpulkan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua ada tujuan negara, di mana tujuan negara menurut Diponolo mencakup 5 hal utama, yaitu yang pertama mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan hidup. Yang kedua menjaga kemerdekaan. Yang ketiga membangun kekuatan dan kebesaran negara. Yang keempat menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang kelima menegakkan keadilan. Pencapaian tujuan tersebut harus ditempuh melalui 2 aliran, yaitu liberal individualis yang menekankan persaingan bebas, serta kolektivis atau sosialis yang menekankan sistem terpimpin. Tujuan negara tercantum dalam konstitusi masing-masing, seperti di Indonesia yang menetapkan perlindungan seluruh bangsa dan wilayah, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta kontribusi pada ketertiban dunia. Secara sederhana, tujuan negara Indonesia berfokus pada kesejahteraan umum dan keamanan nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Yang ketiga ada konsep dasar negara, di mana secara etimologis dasar negara memiliki makna yang sama dengan istilah seperti norma dasar atau gondrong, cita hukum atau rechtsite, cita negara atau staatszeit, dan dasar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk serta menyelenggarakan negara. Menurut Hans Nawaisky, setiap negara memiliki kaidah tertinggi yang berada di atas Undang-Undang Dasar, yaitu Staatsfundamental Norm, yang dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Pandangan lain datang dari Supomo yang merujuk pada pemikiran J.O. Pahim yang menggambarkan staatszeit sebagai hakikat terdalam dan kekuatan pembentuk negara. Pemikiran Plato dan Aristoteles menegaskan bahwa negara yang baik harus berdasarkan pada hukum dan konstitusi. Dengan demikian, dasar negara merupakan norma dasar penyelenggaraan negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, serta menjadi cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara, di mana urgensi Pancasila sebagai dasar negara terlihat dari pandangan Soekarno yang menyebutnya sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa, serta alat pemersatu dalam perjuangan melawan imperialisme. Pancasila menjadi fondasi penyelenggaraan negara melalui 2 pendekatan, yaitu institusional yang memastikan negara berjalan sesuai dengan nilai Pancasila untuk memenuhi kepentingan nasional, dan sumber daya manusia
yaitu aparatur negara yang harus menjalankan nilai Pancasila secara murni agar kebijakan mencerminkan kepentingan rakyat. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara serta dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila juga mencegah pejabat dan warga negara kehilangan hara serta menjiwai partisipasi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancasila merupakan nilai yang tumbuh dari masyarakat Nusantara, bukan nilai yang dipaksakan dari luar. Selanjutnya ada hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekedar tujuan, tetapi merupakan sarana yang memuat dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia terhadap diri sendiri dan dunia luar, serta langkah-langkah yang harus segera dilakukan sehubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dari pernyataan kemerdekaan yang kembali dicantumkan di alinea ketiga, menegaskan bahwa proklamasi dan pembukaan undang-undang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan. Penetapan pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi dan tindakan yang harus diamanatkan dalam proklamasi. Pembukaan menjabarkan kemerdekaan secara lebih terperinci, memuat cita-cita luhur negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, pembukaan berfungsi menjelaskan, menegaskan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana berdasarkan Stapel teori Hans Kelsen, Pancasila berada di puncak piramida sebagai cita-cita hukum yang menjiwai seluruh kehidupan bangsa dan menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan negara, sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga fungsi pokoknya sebagai dasar negara adalah sebagai sumber tertib hukum tertinggi, di mana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat formal dan material. Secara formal, rumusan Pancasila tercantum dalam alinea keempat. Jadikan pembukaan sebagai kaidah negara fundamental yang menjadi dasar tertib hukum Indonesia dan sekaligus tertib hukum tertinggi. Secara material, materi pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila, sehingga pembukaan disebut pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan dari pasal undang-undang hingga peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai asas kerohanian pembukaan memiliki kedudukan tetap dan tak berubah bagi negara, menjadikannya fondasi hukum yang kokoh bagi Indonesia. Adapun penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila sebagai asas kerohanian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran yang kemudian terwujud dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran ini mencerminkan cita-cita hukum atau recite yang menguasai seluruh hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, dasar Pancasila dalam kehidupan bernegara diperlukan nilai-nilai instrumental berupa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mewujudkan setiap sila. Misalnya, sila pertama dijabarkan dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29. Sila kedua dalam pasal 1 ayat 3, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28. Sedangkan sila yang ketiga dalam pasal 25A, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30. Sila yang keempat dalam pasal 1 sampai 4, pasal 7, pasal 19, dan pasal 22C, serta pasal 22E. Sedangkan sila yang kelima dalam pasal 23, pasal 28H, pasal 31 sampai 34. Dengan demikian, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai instrumen konkret untuk mewujudkan nilai dasar Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Adapun implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang pertama, dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik diwujudkan melalui sistem politik yang berasaskan kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan nilai-nilai Pancasila mencakup dua sektor utama, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga pemerintah
pemerintah seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, serta lembaga lainnya di pusat maupun daerah. Sementara infrastruktur politik mencakup lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa yang berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam merumuskan kebijakan publik demi kepentingan umum. Yang kedua ada bidang ekonomi, di mana implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi tercermin pada 5 prinsip. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana dengan menggerakkan ekonomi dengan nilai moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mewujudkan pemerataan sosial. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, di mana dengan membangun perekonomian nasional yang tangguh. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin permusyawaratan, di mana koperasi sebagai soko guru ekonomi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keseimbangan perencanaan nasional dan desentralisasi. Kebijakan ekonomi harus selaras antara peran individu, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara. Yang ketiga ada bidang sosial dan budaya, di mana implementasi Pancasila di bidang sosial dan budaya menekankan semangat gotong royong untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan sosial budaya harus mendorong kebersamaan, integrasi nasional, dan menyesuaikan perkembangan kebudayaan di masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan, sesuai dengan pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada bidang yang keempat yaitu bidang hankam, di mana implementasi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan menegaskan bahwa kewajiban warga negara ikut serta dalam membela negara, seperti pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 UUD 1945. Sistem pertahanan yang dianut adalah Sishankam Prata dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung. TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara, sedangkan Polri menjaga keamanan, ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah negara merupakan organisasi yang berdaulat yang mengatur rakyat dalam wilayah tertentu dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan, kemerdekaan, kekuasaan, keamanan, dan keadilan. Dasar negara berupa norma dan filosofi negara berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara yang di Indonesia diwujudkan melalui Pancasila. Pancasila memiliki urgensi sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 bersifat integral. Proklamasi sebagai sarana kemerdekaan, sedangkan pembukaan UUD 1945 menjabarkan cita-cita luhur bangsa. Pancasila menjiwai seluruh pasal UUD 1945, baik sebagai nilai dasar maupun sebagai nilai instrumental dalam kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila tercermin dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, bersatu, berdaulat, serta berkeadaban. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.